Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan tiba-tiba di jam 4 pagi, tepat 4.44 pagi, aku pengen buat video ini. Dan aku rekam ini persis di tanggal 31 Desember 2023, akhir tahun. Somehow pengen aja, sama seperti kamu sudah baca judulnya, aku pengen membantu teman-teman yang jomblo untuk cari tahu apakah mungkin ada pesan yang perlu kamu tahu tentang hubungan asmara atau hubungan percintaan kamu. Dan lucunya adalah tiba-tiba di dekat rumahku tuh ada suara azan. Aku nggak tahu akan kedengeran ke video atau enggak, tapi ini benar-benar matching sama pesan buat kalian. Sebetulnya intinya satu, jangan menyerah dulu dan jangan putus asa dulu. Tuhan, semesta, malaikat pelindung kamu, higher self kamu, versi diri kamu dari masa depan, mau agar teman-teman yang mungkin saat ini kamu merasakan kamu jomblo, untuk tidak kehilangan arah dulu, untuk tidak kehilangan harapan dulu. Mungkin akan terkesan klise, tapi kalian mungkin ada yang udah pengen buru-buru nih, pengen buru-buru nikah, pengen buru-buru punya pacar, pengen buru-buru aku sambil buka soda sebetulnya, buka botol soda. Sambil pengen buru-buru, aku pengen buru-buru buka botol soda nih sambil readingnya kalian. Tapi karena aku buru-buru malah buih-buih sodanya kemana-mana. Nah, kalian pun mungkin juga sadar seperti itu. Nggak kebetulan aku tuh pengen buka soda dan malah kemana-mana buih-buih soda-sodanya. Kalau kamu ngerasa buru-buru, kamu mungkin nggak sadar kalau bukan hanya kamu memilih orang yang tidak tepat atau kamu memilih orang yang salah, tapi landasan atau fondasi kenapa kamu menginginkan hubungan atau menginginkan status atau menginginkan cinta itu juga bukan berdasarkan landasan yang sehat, bukan berlandaskan pada cinta. Banyak loh orang yang sebetulnya terjebak dalam situasi mereka memaksakan diri pacaran atau memaksakan diri menikah daripada terkesan jomblo, daripada terkesan single, atau karena dituntut orang tuanya untuk cepat-cepat punya cucu, atau dituntut orang tuanya untuk cepat-cepat punya pacar, dituntut orang tuanya untuk cepat-cepat kasih ini, kasih itu, atau dituntut orang-orang sekitar, dituntut temennya untuk ya daripada jomblo, daripada begini, daripada begitu. Padahal mungkin sebetulnya mereka belum betul-betul siap, atau mereka belum betul-betul yakin, belum betul-betul yakin dengan apa yang mereka mau, dan belum betul-betul yakin juga dengan hak atau apa yang pantas mereka terima. Banyak di antara kalian yang aku rasa saat ini lagi nonton ini sebetulnya sadar, entah yang pertama, kamu masih terjebak sama memori atau bayang-bayang orang dari masa lalu kamu, atau terjebak dari bayang-bayang mantan, entah itu beneran literal status mantan, atau memori akan orang dari masa lalu dan kenangan masa lalu yang belum betul-betul bisa kamu lepaskan. Tapi lagi-lagi ini general reading, yang nonton ini pasti banyak. Banyak juga mungkin yang karena kamu pengen kelihatan udah move on, pengen kelihatan udah baik-baik aja, pengen kelihatan udah bisa ngelupain atau ngelepasin mantan, jadi kamu pengen buru-buru cari pengganti. Hayo, itu cinta, nafsu, obsesi, atau bahkan rasa iri, dengki, dan emosi yang belum kamu proses. Bedakan itu semua.
Banyak orang nggak bisa ngebedain loh, mana yang betul-betul cinta, mana nafsu, mana obsesi, mana rasa cinta yang tulus, atau bahkan mana perasaan itu disebabkan oleh trauma atau luka dari masa lalu. Banyak mitra kalian yang mungkin lagi dengerin ini juga, karena tau ini general reading ya, yang nonton pasti banyak. Tapi banyak mitra kalian yang lagi dengerin ini yang kamu bilang, di mulut kamu bilang kamu pengen cinta, tapi usahanya nihil. Kamu gak ngelakuin apa-apa supaya kamu bisa menarik atau jadi magnet buat cinta itu. Banyak kalau orang yang kayak gitu. Ujungnya dia cuma nunggu. Tapi dalam proses penantiannya atau dalam proses dia nunggu, pasif. Gak mau kenalan sama orang baru, gak mau buka diri buat memperbaiki diri, gak mau buat belajar untuk ngelepasin energi dari masa lalu dengan pengampunan. Entah kamu maafin orang yang pernah nyakitin kamu, atau kamu maafin dirimu sendiri. Karena sadar atau nggak sadar, kalau kita masih terjebak dalam stigma atau pola atau energi yang stuck dari masa lalu, kita nggak akan kemana-mana. Kamu nggak akan maju kemana-mana. Lihat deh, kayak orang ini udah tahu kakinya luka, dia masih aja nginjek duri, masih digangguin sama burung-burung. Cinta atau hubungan yang saat itu butuh untuk diusahakan loh. Untuk diusahakan semua pihak yang terlibat. Untuk diusahakan si pihak A dan pihak B. Bukan berarti kamu harus memaksakan diri berjuang sendirian dalam hubungan yang toksik. Itu pasti kamu ujungnya capek sendiri. Tapi pasti akan sama-sama berjuang dan sama-sama memperjuangkan. Cuman kalau kamu memaksakan diri, misalnya kamu terus-terusan ngebandingin orang yang lagi dekat sama kamu sama mantan kamu, atau kamu terus-terusan terobsesi dengan seorang, terus kamu kejar orang itu sendirian, kejar statusnya sendirian, padahal mungkin orangnya nggak mau sama kamu, itu sama aja kamu sedang menutup diri buat peluang kehadiran orang lain. Kalian yang lagi nonton ini mungkin banyak di antara kamu yang cuman bilang aku pengen cinta, tapi kamu belum tahu apa makna cinta. Bagaimana rasanya untuk bisa betul-betul mencintai? Bagaimana rasanya untuk kamu bisa dicintai dengan tulus? Aku pengen sarankan buat teman-teman yang nonton ini, sebelum kamu bilang ke Tuhan lewat doa, lewat afirmasi, lewat journaling, lewat reflection dan lain sebagainya, sebelum kamu bilang, Tuhan, aku mau jodoh, semesta, aku mau jodoh, aku mau pacar, aku mau punya pasangan, tapi coba untuk tanyakan dulu ke Tuhan, ke semesta, apapun agama dan kepercayaan kamu. Tanyakan dulu ke beliau, Tuhan, dalam penantianku, dalam status jombloku ini, apa yang mungkin masih bisa aku perbaiki, masih bisa aku tingkatkan, masih bisa aku usahakan agar aku bisa memantaskan diri, supaya nantinya ketika Tuhan juga sudah yakin, semesta juga sudah yakin, udah waktunya buat kamu bertemu dengan orang yang tepat, ya kamu juga siap. Banyak di antara kalian yang gak sadar kalau kamu tuh masih bawa-bawa beban dari masa lalu. Kamu kecapean untuk ngejar-ngejar cinta, terobsesi sama cinta. Padahal jelas-jelas cinta itu energi. Kalau kamu sudah bisa memancarkan energi cinta cepat atau lambat, ya kamu gak perlu jadi terobsesi buat ngejar-ngejar. Kamu yang akan jadi magnet buat cinta. Tapi gimana caranya agar kamu bisa jadi magnet buat cinta, terutama di 2024, kamu bisa menarik hubungan yang lebih sehat adalah kenalan dengan dirimu sendiri dulu. Tahu kebutuhan kamu, tahu batasan kamu. Percaya kalau ada yang namanya waktunya Tuhan. Manusia bisa punya rencana A, B, C, D, Z. Tapi pada akhirnya yang punya kendali ya Tuhan, yang punya kendali semesta. Kamu bisa bilang kamu pengen nikah di umur segini, umur segitu, umur bla 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 bla. Kamu pengen punya pacar seperti ini, seperti itu, bla 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 bla. Tapi yang pertama, kalau belum waktunya Tuhan, ya nggak akan bisa kamu paksakan. Dan yang kedua, kalau kamu juga dalam prosesnya pasif, ya nggak akan bisa. Cinderella aja sebelum ketemu pangeran, dia ada usaha.
Sebelum ketemu ibu peri dan keajaiban ibu peri gitu loh. Sebelum ketemu mujizat, dia ada usaha. Cari labu, cari teman-teman tikusnya gitu loh. Kamu sendiri sudah usaha belum? Bisa belajar mencintai dirimu sendiri semaksimal mungkin. Tahu batasan-batasan kamu, tahu kekurangan kamu, tahu kelemahan kamu. Sebagai manusia, sebagai individu, dan nantinya sebagai pasangan. Sebagai pacar, sebagai suami, sebagai istri. Supaya hubungan kalian tuh sehat. Bukan cuman hubungan yang demi status aja. Daripada jomblo, daripada single. Banyak banget orang terjebak dalam hubungan toksik, memaksakan diri bertahan dalam situasi yang toksik juga, karena dia nggak tahu apa yang menjadi kualitas dia, apa yang menjadi hak dia. Dia menjalin status, dia memaksakan diri menjalin status dengan siapapun, karena terikat trauma. Traumanya itu bisa trauma apa aja loh. Dan kalian tahu nggak, ketika kamu melakukan hubungan seksual dengan seorang, terlebih kalau lebih dari satu orang, aku bukan memaksa kalian harus jadi sangat beragama, sangat religius, terus harus sangat menganut no sex before marriage. Terserah, itu keputusan kamu. Kamu yang bertanggung jawab atas tubuh kamu. Terkait dosa atau tidak dosa, aku selalu yakin setiap orang tuh pasti punya dosanya masing-masing. Dan itu yang nantinya perlu dia pertanggungjawabkan langsung sama Tuhannya. Bukan hak aku sebagai manusia untuk menghakimi. Tapi ketika kita melakukan hubungan seksual dengan seorang, itu ada pertukaran energi. Ada energi exchange. Kamu kasih energi kamu ke orang lain. Makanya seks itu seharusnya. Banyak orang gak sadar kalau dia sebetulnya sedang terjebak dalam trauma atau ikatan karma yang gak selesai-selesai. Terlebih kalau misalnya dia suka misalnya tidur gonta-ganti pasangan tidur, seks sana sini. Ada pertukaran energi loh ketika kita melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Dan bukan kapasitas aku, bukan hak aku untuk menghakimi dosa. Biarlah kamu urus dosamu dengan Tuhanmu sendiri, apapun agama dan kepercayaan kamu. Karena dosa itu urusan pribadi. Tapi kalau kamu memaksakan diri secara spiritual, dari perspektif spiritual, ketika kita tidur atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang, itu kita secara sukarela memberikan energi kita dan pasti akan menyerap energi orang itu ke dalam diri kita. Ibaratnya kalau kamu gonta-ganti pasangan terus-terusan, kamu secara sukarela kasih energi kamu dan mau menyerap energi orang itu. Terlebih kalau kamu gak bisa bikin batasan. Yang rugi siapa? Kamu sendiri. Yang kejebak dalam hubungan toksik siapa? Kamu sendiri. Itu kenapa orang yang suka gonta-ganti pasangan atau orang yang melakukan hubungan seksual tanpa kesadaran. Kesadaran bukan kesadaran hanya fisik dia melakukan loh, tapi kesadaran mental, kesadaran emosional, kesadaran spiritual pasti akan sulit atau terlalu attach, terlalu melekat. Ada kok sebetulnya di 2024 kesempatan, potensi, peluang untuk kalian yang lagi dengerin ini untuk bisa menarik dan menjadi magnet buat hubungan yang lebih sehat. Tapi kuncinya yang pertama adalah lepaskan apapun yang perlu dilepaskan. Karena ketika kamu berani untuk melepaskan apapun yang perlu kamu lepaskan dari masa lalu kamu, itu artinya kamu juga bersedia untuk buka diri, buka ruang untuk hubungan yang lebih sehat. Itu artinya kamu percaya sama hak kamu, percaya sama kualitas kamu, percaya sama potensi kamu, dan percaya sama rencananya Tuhan dan waktunya Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Don't settle for less. Jangan memaksakan diri bertahan dalam lingkungan atau situasi yang toksik buat kamu. Sambil kamu menanti, sambil kamu percaya, sambil kamu juga ningkatin kualitas kamu. Tuhan pasti akan lihat. Gak tidur. Tuhan tuh gak tidur, semesta gak tidur. Beliau tahu kapan sudah waktunya. Kita siap. Pasti akan dikasih. At divine timing, tepat pada waktu yang tepat. Dan memang sesuai dengan kebutuhan kita. Aku percaya banget kalau jodoh itu pasti sepadan, saling melengkapi. Karena toh pada akhirnya kita akan selalu menjadi magnet atas apa yang memang sudah ditakdirkan buat menjadi milik kita. We attract what we are. We attract what we are. Percaya itu deh. Well, aku rasa tapi
Cukup sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform atau sosial media lain. Tenang aja, kamu gak akan kehabisan cinta kok. Dan Tuhan tidak tidur. Percaya sama aku, Tuhan masih menulis cerita cinta, terutama ceritamu juga. Bye bye. God bless. I love you guys so much.